Ini Kose nyatu sama Meteo Kaiju kah? Armorに変形する。 Halo guys, kembali channel Desyara dengan trailer terbaru dari Ultraman Omega. Ya emang ini trailer keduanya tiba-tiba banget ya. Kiranya mah update armor Omega dulu. Kalau trailer paling nanti di-reveal dari presscon. Kenapa hari ini bisa trailer baru? Mungkin karena series Omega tinggal 1 bulan lagi kali. Dan dari trailernya juga bisa tahu lebih banyak, dibikin makin penasaran ya guys. Akan menceritakan mengenai Omega sebagai Ultraman yang jatuh ke bumi kemudian amnesia. Meskipun tadi belum ditunjukin main villainnya siapa, cuma harusnya tetap ada lah. Jadi ini dia trailer kedua dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Yang pertama, Omega jatuh ke bumi. Justru di scene awal udah dilihatin sih, seorang Ultraman dia jatuh dari langit ke planet tanpa kaiju. BTW ini Sorato jatuhnya dalam wujud human form atau Ultraman. Dan kalau kita perhatiin jalurnya juga kemungkinan Omega jatuh dari bulan ya. Bisa jadi dia habis kalah lawan final boss deh. Mirip-mirip bro pas lawan Lugoside gitu. Sehingga akan menjadi awal kemunculan kaiju di universe ini. Sebenarnya dari rumor dulu pun kita beberapa udah sempat berspekulasi juga ya guys. Secara gak langsung kemunculan kaiju itu karena Omega loh. Mana si Sorato pas sampai amnesia lagi. Dia kalau ditanya apa-apa mah gak bakalan ingat. Tapi pas ngeliat kaiju Sorato mulai ingat dikit ya. Okida Sorato. Yang dua, pertemuan pertama Kose dan Omega. Ini di scene awal pun udah sempat ditunjukin dikit sih. Yang mana Omega muncul di hadapan Kose saat berada di gudang. Ngemi dulu kan. Dan dari sinopsis Kose kemarin pun udah dijelasin ya guys, kalau Kose adalah orang yang memberikan nama Sorato Okida kepada Omega. Ditambah lagi ini scene-nya Sorato langsung berubah di hadapan Kose juga loh. Jadi kalau soal ada titik reveal nih dari awal Kose udah tahu duluan ya. Ini mah tinggal Ayumu doang. Kemungkinan sebelum final episode Ayumu udah bisa tahu deh. Yang walaupun Sorato sempat membuat Kose sedikit repot, Kose akan tetap terus mensupport Sorato sebagai Ultraman. Wah itu scene-nya sampai diajak lompat tinggi dong. Yang tiga, pertemuan dengan Ayumu. Habis Kose sama Sorato, next pastinya Ayumu ya guys. Mereka bertemu saat terjadinya insiden kaiju, yang justru di sini Ayumu nawarin diri sih. Sehingga cerita Omega akan berfokus pada 3 karakter ini. Terlepas case utamanya 3 doang, justru buat karakter development ya bisa lebih dapat lagi. Untuk cerita first core bisa lah tuh. Karena kalau di cerita second core kemungkinan udah fokus ke pembentukan special force ya. Rumornya gitu. Dari scene trailer pun udah kelihatan sih chemistry mereka. Mantap! Yang keempat, Inner Dimension Omega. Dibandingi Blazer sama Art kemarin nih, Omega kayak yang emang pengen balik ke standar Ultraman New Gen ya guys. Di Inner Dimensionnya ada dilatin manusia lagi. Bahkan ngomongin yang punya Omega pun ini backgroundnya emang mirip Decker loh. Ya, mumpung kan tokunya juga Masayoshi Takeshi gak heran lah. Yang pastinya ini buat promosi gimmick mainan item gitu bisa lebih berhasil ya. Terus gak cuma di Omega doang, nanti ini Inner Dimensionnya di Kose sama Meteo Kaiju pun ada juga. Seperti Reckiness dan Trigaron. Ya, mungkin nanti di series Ultraman 60th Anniversary tahun depan Inner Dimension lebih dipush lagi deh. Ini mah udah saatnya Bandito nyari cuan. Yang kelima, Jurus Omega. Dilihat dari trailer ini lumayan bervariasi ya. Bahkan yang satu ini gak expect juga, ternyata itu masuk jurus. Karena ngiranya itu cuma buat gaya-gayaan doang loh. Seperti jurus Omega Scope, yang mana Omega bisa menganalisis gerakan musuh saat bertarung menggunakan tangannya. Itu cara analisisnya gimana sih? Jadi sekali digituin Omega bisa tahu semua gerakan musuh. Kalau boleh jujur ini jurusnya masih yang perlu diperjelas aja ya guys. Next ada jurus slash juga yang cara ngeluarin jurusnya begini. Tangannya memang harus dibuka kah? Terus selanjutnya ada jurus tendangan. Ya kalau dilihat nih Omega kayak yang sering salto gitu ya. Kemudian ada Omega Slugger dan jurus Kosen yaitu Reticulate Beam. Yang mana nih pose sebelum ngeluarin Kosennya kata gue simple kayak Art kemarin sih. Overall, soal jurus sama fighting style-nya Omega dia emang yang tipikal barbar tapi tetap ada style-nya sendiri ya guys. Dari sebelum mulai Omega Scope dulu, cara pegang slugger, dari cara dia nendang aja udah beda. Yang keenam, Meteo Kaiju. Pastinya ada Reckiness dan Trigaron. Kalau dari trailer ini bisa tahu lebih banyak lagi ya. Kayak mode dari Reckiness yang ternyata gak cuma 2 mode doang, ada 3 tuh. Kayak Sleep Mode, Kaiju Mode, Calibur Mode. Mumpung nanti Meteo Kaiju bakalan jadi armor Omega, butuh senjata dong. Bahkan uniknya lagi dalam bentuk sleep mode ukuran kecil pun Reckiness tetap bisa hidup ya guys. Yang mana Kose akan membantu Omega dengan menggunakan Meteo Kaiju ini. Cuma yang sempat jadi pertanyaan kita itu Kose summon atau berubah? Kalau dilihat dari sini nih kemungkinan Kose berubah jadi Meteo Kaiju deh.
Yang berarti nanti di Trigaron sama Meteo Kaiju berikutnya bisa gitu juga sih. Tapi tetap buat lebih fix lebih pastinya emang harus tunggu tayang aja ya. Siapa tahu nanti Psicosis cuma sekedar summon kali. Yang 7, Armor Omega. Oh, kalau soal armor mah sebenarnya udah bocor dari bulan lalu sih. Bahkan tadi malam pun ada loh. Dengan Rekiness yang berubah menjadi Caliber Mode, Omega bisa menggunakan armor ini. Terlepas kemarin armornya mungkin agak gimana, tapi sekarang udah yang keren banget ya guys. Terus dari segi jurus pun Rekiness Caliber bisa ngeluarin jurus listrik juga dong. Jadi ini bukan pedang biasa yang sekedar dipakai buat nge-slash doang lah. Oh, itu pedangnya kalau bisa ngeluarin api makin gak expect ya. Kemudian untuk Trigaron Armor dari trailer tadi nih Mbak Subur kayak gak mau yang terlalu spoiler banyak aja sih. Tapi kalau dari sinopsis, waduh, Trigaron Claw bisa digunakan untuk menembak dengan beberapa jurusnya. Jadi lagi-lagi bukan cuma senjata yang nge-slash doang ya guys. Terus kalau ditanya nih armornya cuma boleh diakses pas tinung-tinung kayak art kemarin, kemungkinan di Omega gak berlaku deh. Jadi mau kalau timernya masih biru atau tinung-tinung pun tetap bisa pakai armornya juga kok. Yang 8, Kaiju baru. Sejauh penglihatan selain Grime Peknos Dogrido dari trailer pertama kemarin, kayaknya di trailer kedua kali ini yang baru cuma satu doang ya. Ini screen time-nya bentaran terus pause-nya harus pas juga. Jujur buat Kaijunya nih lumayan agak creepy gimana gitu sih. Claw-nya itu loh. Dan secara kostum pun dia emang yang kelihatan remodel dari Snake Darkness ya guys. Ya no komplain banget lah. Karena kalau kita mau banyakin Kaiju baru mah caranya emang harus gini. Dogrido aja dari Leafy Jira. Yang 9, Opening. Ya, dari trailer selain soundtrack tadi openingnya udah bisa denger dikit-dikit ya. Infonya pun udah dari kemarin juga. Opening Omega akan berjudul Bright Eyes dinyanyikan oleh Ash. Pas denger lagunya nih emang yang tipikal opening anime gitu. Terus untuk bagian refnya ini gue udah mulai ke earworm sih. Ultraman Omega wa naze? Coba kalau ditanya openingnya cocok dipakai buat fighting atau battle, kadang agak 50-50 ya guys. Ini bisa bagus, bisa kurang tergantung momennya gimana juga. Orang ini lagunya bukan yang tipikal bikin semangat. Kayaknya di Omega yang harus lebih ditonjolin itu memang soundtracknya deh. Jadi harapan semoga nanti di Omega bisa kayak art kemarin lah. Sumpah, art itu kalau udah urusan soundtrack utama emang juara sih guys. Yang 10, Narator. Setelah kemarin di Decker itu naratornya Dargon, sekarang di Omega ada lagi ya. Ternyata lupa deh beberapa gak nyadar loh. Serius bang? Yang mana di trailer kedua Omega ini disuarakan oleh Ryo Kinomoto. Hibiki Taicho Pantesan suaranya beliau kayak familiar banget. Dan kemarin sempat ada rumor baru juga, katanya di episode pertama Omega beliau bakalan muncul jadi special guest ya guys. Perannya beliau gak tahu jadi apa, tapi kemungkinan jadi bos toke tempat Kose kerja deh. Bahkan sebelum trailer kedua pun beliau udah sempat ngasih clue juga sih. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk trailer kedua dari Ultraman Omega. Ditunggu press conference-nya, jangan lupa itu minggu depan ya guys. Walaupun trailernya udah keburu di-announce duluan, nanti di presscon pasti ada update baru lagi lah. Mungkin nunjukin Kaiju baru, tanggal penayangan buat global, opening ending song. Sempat berharap ada cast tambahan, tapi kemungkinan nggak ada deh. Karena presscon itu biasa lebih announce you voice actor sih. Kalau emang ada mungkin villain utamanya kali. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!